Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik kelas 6 kabarnya? Bapak doakan sehat ya. Nah, setelah kalian menjalani PTS, kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu bab 5, membuat produk digital. Adik-adik bisa membaca di LKS halaman 44 untuk materi ini. Simak videonya sampai akhir, karena Bapak akan memberikan tugas. Oke, Bapak mulai ya. Kalian simak presentasi yang Bapak tampilkan. Nah, bagian A, merancang produk digital. Apa itu produk digital? Produk digital adalah suatu produk berupa sebuah program yang tidak berwujud, tidak dapat diraba, dan tidak memiliki bentuk secara fisik yang diperjualbelikan. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari produk digital. Yang pertama A, ada e-book, lalu B, ada software, lalu C, ada aplikasi. Nah, seperti itu. Oke, Bapak jelaskan e-book terlebih dahulu ya. E-book biasanya dalam format PDF atau Kindle. Nah, pengertian e-book adalah suatu buku yang bentuk digital atau elektronik, di mana biasanya berisi informasi atau panduan atau tutorial. Buku elektronik ini hanya bisa dibuka dan dibaca melalui perangkat elektronik seperti komputer, tablet, dan juga smartphone. Nah, kelebihan dari e-book sendiri ialah mengacu pada pengertian e-book sebagai buku berbentuk digital, maka dari segi penggunaan dan penyimpanan akan lebih praktis, sehingga banyak orang yang lebih memilih e-book daripada buku cetak. Nah, itulah pengertian dari e-book. Nah, perhatikan, ini ada contoh macam-macam e-book ya dari Google Books. Adik-adik bisa mengaksesnya dengan mengetik Google Books aja. Oke, seperti itu. Berikutnya Bapak jelaskan software. Software biasanya dalam format EXE atau AIR. Nah, pengertian software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Perhatikan, ada contoh produk digital berupa software antivirus. Nah, ada Smadap ya. Apalagi ada Avira, ada Phantom, ada FVG, dan lain-lain. Berikutnya yang ketiga, aplikasi. Aplikasi Android apps atau iPhone apps. Nah, dengan makin mudahnya akses pada ponsel pintar, kebanyakan dari kita menggunakan perangkat bergerak untuk mengakses informasi dimanapun berada. Ada dua jenis platform yang sering kita gunakan untuk menemukan informasi yang dicari, baik itu mobile web ataupun mobile app. Nah, mobile web adalah sebuah situs web yang biasanya kita akses melalui komputer, namun didesain untuk perangkat yang lebih kecil. Lalu mobile app adalah aplikasi mobile yang didesain khusus untuk perangkat smartphone dan juga tablet. Perhatikan, di situ ada gambar contoh produk digital mobile apps yang tersedia di Play Store. Nah, seperti itu ya pengertiannya adik-adik. Nah, dalam mendesain sebuah produk digital, kita perlu design thinking. Apa sih Pak design thinking? Yaitu salah satu metode baru dalam melakukan proses desain. Design thinking merupakan metode penyelesaian masalah yang berfokus pada pengguna atau user. Nah, design thinking sendiri dipopulerkan oleh David Cayley dan Tim Brown, pendiri IDEO, sebuah konsultan desain yang berlatar belakang desain produk berbasis inovasi. Nah, design thinking memiliki beberapa elemen penting, yaitu 1. People center. Nah, dalam metode ini perlu ditekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berpusat pada apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh user.
Yang kedua ada highly kreatif. Dalam menggunakan metode ini dapat digunakan kreativitas sebebasnya. Tidak perlu aturan yang terlalu kaku dan baku. Nah, yang ketiga ada hands-on. Proses desain memerlukan percobaan langsung oleh tim desain, bukan hanya pembuatan teori atau sebuah gambaran di kertas. Yang keempat ada interaktif. Proses desain merupakan sebuah proses dengan tahapan-tahapan yang dilakukan berulang-ulang untuk melakukan improvisasi dan menghasilkan sebuah produk atau aplikasi yang baik, seperti itu. Nah, dalam membuat sebuah produk atau aplikasi dengan metode design thinking, maka akan dilakukan beberapa tahapan berikut secara berulang sebanyak yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang sesuai. Nah, tahapannya apa aja? Yang pertama ada embatis. Artinya apa? Ketika sudah mengetahui user atau pengguna yang dituju, maka seorang desainer perlu mengetahui pengalaman, emosi, dan situasi dari si pengguna. Nah, ini mencoba menempatkan diri sebagai pengguna sehingga dapat benar-benar memahami kebutuhan pengguna. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, kehidupan pengguna, dan cara lainnya. Yang kedua ada define. Nah, setelah desainer mengerti kebutuhan pengguna, maka desainer perlu menggambarkan sebuah ide atau pandangan user yang akan menjadi dasar produk atau aplikasi yang akan dibuat. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat list kebutuhan user dan menggunakan pengetahuan mengenai kondisi yang sedang terjadi. Seperti itu. Nah, tahapan berikutnya ada ideat atau ide ya. Dengan kebutuhan yang ada, maka desainer perlu menggambarkan solusi yang dibutuhkan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi bersama tim desain dengan menggabungkan kreativitas dari masing-masing desainer. Seperti itu. Nah, keempat ada prototype. Ide yang sudah ada sebelumnya, maka perlu langsung diimplementasikan dalam sebuah aplikasi atau produk uji coba. Nah, perlu dihasilkan sebuah produk nyata dan kemungkinan skenario penggunaan. Artinya di sini diuji coba. Yang terakhir ada tes. Dari produk atau aplikasi uji coba yang sudah dibuat, maka akan dilakukan sebuah percobaan dengan pengguna. Dari pengalaman pengguna dalam menggunakan produk uji coba, maka akan didapat masukan untuk membuat produk yang lebih baik dan melakukan perbaikan terhadap produk yang ada. Nah, seperti itulah apa tadi? Thinking design atau design thinking. Oke, seperti itu. Nah, terakhir Bapak akan memberikan tugas ya. Silahkan kerjakan LKS halaman 52 hingga 53. Nah, berikut jawaban pilihan ganda dan jawaban uraian. Oke, jawaban uraian selanjutnya nomor 5. Nah, dikumpulkan dengan cara foto hasil pengerjaan LKS halaman 52 hingga 53, lalu kirim melalui WhatsApp Bapak Rizky di 0821246752336. Paling lambat kapan, Pak? Paling lambat dikumpulkan hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021. Nah, untuk materi pertemuan kali ini, Bapak cukupkan ya. Jika ada yang ingin ditanya, silahkan WA aja Bapak Rizky. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.